pagi Bapak Ibu Guru semua. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak karena Bapak dan Ibu Guru sudah berkenan hadir dalam acara diseminasi penerapan segitiga restitusi sebagai pewujudan budaya positif di SMP Negeri 54 Palembang. Sebelum memasuki acara ini, sebelum saya membaca usulan acara pada pagi hari ini, ada baiknya untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, saya punya satu buah game. Coba Bapak Ibu, saya minta tolong berdiri. Jadi gini, kan tadi masih lempem, sekarang kita sedikit kasih semangat, berikan semangat, gamesnya konsentrasi. Jadi ada nanti games sepeda, beca, dan mobil. Mobil itu saya sebut sedan. Jadi nanti ketika ada instruksi sepeda, berarti Bapak Ibu harus mencari teman untuk mempraktikkan seolah-olah Bapak Ibu sedang menaiki sepeda. Dan hanya dua orang saja saling membelakangi. Jadi kan, misalnya ini Ibu Happy di depan, satunya di belakang. Ini posisi sepeda. Namun kalau ada instruksi posisi saya instruksinya beca, berarti ada 3 orang di dalam situ. Di depan 2, di belakangnya 1. Ya, jadi 2, 1 di belakang. Yang 1 belakang ada 2 orang yang di depan. Dan yang ketiga, kalau ada instruksi sedan atau mobil sedan, itu saya minta cari 5 orang di dalam satu kelompok itu. Jadi 1 sopir, 4 penumpang. 1 sopir, 4 penumpang. Sopirnya 1, di belakangnya 2, di seat ketiganya 2. Jadi 5 orang. Ibu Hera boleh minta nanti ikut bergabung juga di meeting ini. Sampai sini apa ada yang ingin ditanyakan? 235. Sudah, dosa ganti sedan berarti. Terima kasih bus. Nah, bus. Oke, bus. Oke, terima kasih Ibu Betty untuk instruksinya. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Betty. Oke. Baik. Ya, kita tidak pakai kenek, hanya sopir saja. Oke, baik. Nanti mungkin boleh kursinya dimundurkan sedikit. Kalian, Bapak Ibu Guru nanti sambil muter-muter, menghilangkan konsentrasinya. Kemudian saya kasih instruksi sambil menceritakan sebuah narasi. Nah, jadi sambil saya menceritakan sebuah narasi, Bapak Ibu silakan bernyanyi dan berkonsentrasi untuk mendengarkan apa yang saya instruksikan. Siap? Siap. Oke, baiklah. Kita mulai. 1, 2, 3. Pada suatu hari putar keliling, Bapak Ibu keliling, sambil nyanyi. Di sini senang, di sana senang. Pada suatu hari ada ibu Manalu yang ingin melaksanakan kerja kelompok di rumah temannya. Karena posisi jalan di dekat rumahnya macet, akhirnya ibu Manalu memutuskan untuk menggunakan sepeda
Kepala SMP Negeri 54 Palembang dalam hal ini diwakilkan kepada Ibu Hera Wahyuni Kurniati Sarjana Pendidikan, yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan sejawat dari SMP Negeri 54 Palembang. Terima kasih sebelumnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia beliau kita diberikan kesempatan sehingga bisa berkumpul di ruangan yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Amin. Salawat teriring salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat beliau dan para sahabatnya lah kita bisa berada di zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kata sambutan, yang ketiga penyampaian mengenai diseminasi penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif SMP Negeri 54 Palembang, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan lafaz basmalah. Kemudian menginjak acara kedua, kata sambutan. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Hera Wahyuni Kurniati. Pada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan rekan-rekan yang hadir dalam acara diseminasi, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti aksi selanjutnya dari Bu Uwi sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin langsung saja. Minggu yang lalu kami sudah melaksanakan aksi nyata untuk mengikuti acara bukti yang didampingi oleh fasilitator dari BGP Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan perjalanan atau perkembangan Ibu Dwi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya yang pada hari ini beliau akan melaksanakan aksi nyata, yaitu tentang diseminasi penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif di SMP Negeri 54 Palembang. Bapak Ibu sekalian, mungkin dalam perwujudan budaya positif semuanya saya rasa sudah paham, karena secara tidak langsung ini sudah kita laksanakan dalam pembelajaran di kelas-kelas pada saat Bapak Ibu guru memberikan penguatan positif terhadap peserta didik di kelasnya masing-masing. Jadi Bu Dwi hari ini akan melakukan prakteknya, kelanjutan dari visi misi beliau sebagai calon guru penggerak. Jadi semoga apa yang sudah beliau lakukan sampai selesai akhir nanti bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses tanpa ada hambatan.
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai mewakili dari Bapak, karena Bapak hari ini tidak bisa hadir di ruangan ini karena ada sesuatu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mohon kerjasamanya untuk Bapak Ibu semua untuk kerjasama dengan Bu Dwi dalam melakukan aksi nyata hari ini maupun ke depannya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Hera atas sambutannya. Untuk acara kedua, mungkin kita langsung masuk ke diseminasi penerapan segitiga restitusi sebagai perwujudan budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga restitusi dan budaya positif itu sendiri. Nanti saya harap ada umpan balik dari Bapak Ibu semua jika kita melaksanakan keyakinan kelas di tahapan akhir. Mungkin langsung saja. Di PPT saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nama saya Dwi Agustus Tania, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Palembang dari SMP Negeri 54 Palembang. Kemudian konsep inti dari budaya positif itu sendiri bisa Bapak Ibu lihat di depan, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan terakhir penerapan segitiga restitusi. Apa itu perubahan paradigma belajar? Paradigma belajar dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga semua murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini yang sedang kami pelajari di modul 2.1 tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang nantinya bisa kita terapkan di dalam kelas, karena kebutuhan siswa itu bermacam-macam. Semua siswa tidak bisa kita samakan kemampuan berpikirnya. Maka dari itu kami sedang mengikuti pembelajaran di modul 2.1 tentang penerapan paradigma belajar melalui pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian perubahan paradigma belajar. Kalau dulu mungkin ini seperti yang saya alami juga, mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Dulu kita belajar berpusat pada guru, student center. Ya, jadi siswa itu hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru, apa yang diarahkan oleh guru, hanya mengikuti. Namun kalau sekarang sesuai dengan filosofis Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu harus berpusat kepada peserta didik, seperti itu. Jadi yang kedua, menuntut murid untuk bisa. Jadi sesuai dengan yang tadi saya bicarakan di poin pertama, bahwa guru merupakan role model dari murid tersebut, maka murid itu hanya mengikuti apa yang kita perintahkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita arahkan. Dan sekarang diharapkan menuntut murid untuk mencapai tujuan belajar. Jadi kita mengikuti cara belajar yang diinginkan dari murid tersebut melalui pendidikan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang ketiga, murid dikontrol oleh guru. Sekarang murid mengontrol dirinya sendiri melalui penerapan, nanti kita akan bahas mengenai penerapan segitiga restitusi itu. Kemudian yang keempat, menyamaratakan murid. Terus sekarang menyadari setiap murid itu mempunyai
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap murid itu mempunyai keunikan tersendiri, tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang kelima, penerapan hukuman pada pelanggaran. Sekarang penerapan posisi kontrol dan restitusi. Keenam, pembelajaran yang monoton. Kalau sekarang pembelajaran beragam dan menyenangkan. 7, berfokus pada penyelesaian materi. Sekarang berfokus pada makna belajar itu sendiri, lebih ke proses bukan tujuan akhirnya. Kemudian 8, kurang memperhatikan kebutuhan murid. Kalau sekarang berpihak pada murid. Itu sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantara. Kemudian paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, realitas kebutuhan kita berbeda. Itulah yang seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa setiap murid itu mempunyai karakter yang unik, mempunyai cara belajar masing-masing sendiri. Maka itu teori kontrolnya, setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda. Karena itu di sini akan kita terapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu berpihak kepada murid. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian stimulus respon yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Maksudnya di sini kita memaksakan kehendak kita, apa yang kita inginkan kepada peserta didik pada saat kegagalan yang dia hadapi, tapi kita memaksakan kehendak kita sendiri. Siswa ini harus seperti ini, langkah yang selanjutnya kalian ambil harus seperti ini. Padahal penyelesaian menurut segitiga restitusi tidak bisa memaksakan, atau tadi orang lain tidak bisa mengontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang. Sebenarnya di sini seperti yang kami pelajari di modul 1.4, ini belajar itu sekarang bukan karena hasil akhirnya apa, tapi ada prosesnya yang lebih dihargai. Bukan hasil akhirnya. Kita memang membutuhkan atau menginginkan semua peserta didik berhasil dengan nilai yang baik, tapi kita melewatkan proses yang harus dihadapi peserta didik itu sendiri. Misal kalau contohnya siswa belajar hanya karena mau nilai yang besar, sementara proses pada saat pembelajaran dia tidak mengikutinya dengan baik. Itu contoh sekilas saja. Nah, di sini disiplin positif. Maksud keterapkan disiplin positif di KMM kita mengambil tema tentang disiplin positif, berarti ya? Ya kan? Nah, di sini penjelasan disiplin positif itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran
serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini saya ingin meminta pendapat dari Bapak Ibu guru semua tentang penerapan memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, ancaman atau hukuman. Menurut Bapak Ibu semua, untuk menumbuhkan motivasi kepada peserta didik, apakah kita harus memberikan reward atau imbalan kepada peserta didik itu sendiri? Menurut Bapak Ibu seperti apa? Untuk memotivasi kepada peserta didik untuk belajar, untuk memotivasi dia supaya belajar giat atau datang, saya biasa terlambat atau tepat waktu dan sebagainya, apakah kita harus dengan cara memberikan dia reward imbalan berupa snack atau berupa nilai yang besar atau apa, itu setuju tidak? Kalau untuk imbalan atau penghargaan atau reward ini, menurut pendapat saya, peserta didik yang sudah berhasil baru bisa diberikan imbalan, tapi bukan berupa nilai. Kalau nilai itu sesuai dengan hasil dari apa yang dia sudah hasilkan. Mungkin bisa kita beri itu bintang misalnya, tetapi ketika dia setelah melaksanakan sesuatu itu dengan baik, bukan sebelumnya. Berarti setuju untuk memberikan penghargaan reward tersebut kepada peserta didik untuk meningkatkan motivasi belajar. Ya, kalau Bapak Ibu yang lain, mungkin ada pendapat? Apakah sama pendapat dengan Ibu Betty? Sama. Oke. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau sebuah organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila. Isinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu yang kita pahami sekarang, itu P5. Kemudian PYP, Primary Youth Program, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Itu yang diharapkan bisa ditumbuhkan di siswa kita. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberi yang terbaik bagi diri sendiri. Itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Masuk ke poin kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakannya kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup. Lima kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Itu
Itu seperti yang bisa dilihat di depan, makan, kebutuhan kita sehari-hari, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu tergolong di kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini juga bisa kita terapkan ke peserta didik, ya kan? Karena setiap peserta, seperti di awal tadi sudah dikatakan bahwa setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, cara pandang menanggapi suatu masalah itu berbeda-beda. Ada yang di satu kelas itu pasti ada siswa yang caper, ya kan? Caper, yang sering keluar masuk kelas, izin. Itu kan salah satu cara siswa untuk meminta perhatian ke guru kan. Nah, di situ termasuk dikasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu yang biasanya terjadi juga di murid kita kan. Ada yang merasa tidak dianggap di kelas, akhirnya tadi melakukan cara untuk bagaimana mendapatkan perhatian dari guru yang sedang mengajar di kelas dengan berbagai cara. Yang salah satunya keluar masuk kelas, terus ribut dan sebagainya. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir itu kesenangan bermain, humor, antusiasme, tertawa, seperti itu. Kemudian menurut Dean Gossett dalam bukunya Restitusi School Discipline, itu motivasi perilaku manusia ada dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Sini untuk menghindari kalau motivasi ekstrinsik itu berarti kan dari luar ya, dari luar, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sementara kalau intrinsik itu dari dalam, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu bosan Bapak Ibu dengar saya bicara? Nah, lanjutkan atau speaking dulu ini? Lanjut. Ini ada contoh kasus penerapan tiga institusi nantinya. Misalnya di sini IPA kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat mata pelajaran matematika berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya untuk menjawab. Seluruh kelasnya pun tertawa melihat perlakuan IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang dianggap tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, dalam kasus ini, apakah tindakan yang dilakukan Pak Seno itu sudah baik atau memang harusnya seperti itu? Apakah ada cara yang lebih baik untuk dalam menerapkan 5 posisi kontrol dulu tadi?
Pepi menjatuhkan mental anak. Terus kalau berdasarkan dari penerapan kalau berdasarkan dari segitiga restitusi, guru tidak boleh memberikan, kalau seperti contoh yang ada di depan ini, berarti Pak Senul ini memberikan hukuman kepada pihak tanpa lagi bertanya atau menganalisa atau mengidentifikasi permasalahan yang terjadi. benar, kata Ibu Peti, karena dia langsung memberikan memposisikan dirinya sebagai penghukum, Ya. ya kan? Seharusnya beliau memilih sebagai apa? Manajer di situ kan, mengidentifikasi yang mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dulu, menanyakan sebabnya terlebih dahulu, gitu. Jangan langsung tiba-tiba menghukum anak dengan menjatuhkan mentalnya di depan anak-anak yang lain. Nanti sesuai dengan kasus tadi, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Tadi sudah dijawab oleh DPP. Kemudian menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, Pak Seno itu langsung memberikan hukuman tanpa mengidentifikasi masalah dan menganalisa masalah, tanpa ada pendekatan dulu terhadap si Pak ini. Sedangkan berdasarkan restitusi kita tidak boleh menghukum. Ya, kita paham mengalami. Jadi sebaiknya Pak Seno itu mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, menanyakan sebab apa, mengapa IPA barulah memberikan, bukan pula memberikan hukuman, tapi konsekuensi. Ini terkait dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau psikis. Nah, di sini hukuman itu sesuai dengan yang tertarikan tidak terencana, karena tiba-tiba kita akan memberi hukuman itu pada peserta didik. Kemudian peserta didik juga tidak tahu hukuman apa yang akan mereka terima atas kesalahan yang mereka perbuat. Kemudian bersifat satu arah, karena hanya guru yang memberikan hukuman kepada mereka. Mereka setuju atau tidak, tetap harus mereka terima. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis, ya. Karena secara tidak langsung hukuman itu bisa misal kita menyuruh anak untuk bersikap halaman, itu mungkin masuk ke fisik dia kan, karena fisiknya, karena hukuman itu dilakukan dengan cara seluruh anggota tubuhnya bergerak untuk melakukan hukuman tersebut. Kemudian psikis, pada saat kita memberikan hukuman, mungkin kita secara tidak langsung memberi hukuman dia di depan teman-temannya kan. Nah, itu berpengaruh ke psikis siswa itu sendiri. Kemudian konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, mungkin ini juga sudah pernah kita hadapi, sudah pernah terjadi, misalnya kayak rencana ya seperti yang kesepakatan perjanjian gitu kan, kesepakatan bersama, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, ya walaupun disepakati oleh kedua belah pihak, terkadang kesepakatan itu muncul idenya dari kita. Siswa hanya menyetujui hukuman tersebut mau tidak mau karena mungkin ada rasa takut atau apa di dalam dirinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid.
itu terjadi juga kepada saya saat wali kelas, misalnya kan anak itu melakukan kesalahan, supaya tidak terjadi lagi, akhirnya kita selalu memonitor siswa tersebut, menanyakan dengan guru mapel lainnya apakah kejadian itu terjadi lagi di kelas atau tidak. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini penerapan segitiga restitusi, menyamakan identitas dulu, kemudian menanyakan tahapan-tahapannya, dan kita masuk ke 5 komisi kontrol guru. Tadi yang sudah kita bicarakan di awal, bisa sebagai penghukum, bisa sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini tadi sebagai penghukum, contoh hal 5 posisi kontrol kalau sebagai penghukum itu apa? Nah, Pak Seno tadi yang tiba-tiba memberi hukuman tanpa ada identifikasi masalah terhadap siswa terlebih dahulu, kemudian membuat merasa bersalah. Contoh hukuman seperti apa? Misalkan dia buat kesalahan ya, kita kasih klarifikasi gitu, kita kasih pandangan, dia mulai sendiri. Nah, setelah dia penuh, dia merasa bersalah atas melakukan tindakan dia sebelumnya. Ya. Kalau sebagai teman, pendekatan antara guru dan siswa, mencoba memahami karakter dari siswa itu sendiri. Kemudian sebagai pemantau, hanya bisa memonitor kegiatan aktivitas yang dilakukan. Kemudian manajer itu mencakup keseluruhan, ya. Jadi segala hal dari penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau itu tergabung di posisi 5 kontrol guru, yaitu manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya, berkasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara. Nah, di situ ada hormat pada bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrolnya sebagai berarti penghukum. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu contoh penerapan atau bahasa yang membuat merasa salah. Kemudian untuk kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat bendera, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong berhenti ibu bapak ya, sekali ini sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Itu memposisikan diri kita sebagai teman dari siswa itu. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kita menanyakan terlebih dahulu. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Ini kita tanya kepada peserta didik kita sendiri. Jawaban dia seperti apa? Kamu maunya seperti apa? Gitu. Jadi kita menyerahkan bukan hasil akhir sih, cara memperbaiki kesalahannya itu, bagaimana caranya itu kepada peserta didik kita sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke sini, boleh Bapak Ibu berdiri.
berdiri terlebih dahulu. Kita bergerak sedikit. Kita bergerak sedikit. Nanti saya akan menginstruksikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau misalnya saya bilang tepuk 1, berarti tepuknya tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4 kali ya. Nah, kata kuncinya adalah tepuk. Kata kuncinya adalah tepuk. Tepuk ya. Tepuk. Jadi kalau misalnya saya instruksikan, silakan tepuknya berapa kali sesuai dengan instruksi saya. Kata kuncinya adalah tepuk. Oke, bisa kita mulai? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kata kuncinya adalah tepuk. Kita ulangi lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2. Sekali lagi, Bu Hera sudah 2 kali ya. Kita kasih penghargaan. Iya, tidak boleh hukuman, tapi penghargaan. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 3. Yeay. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh dipersilakan duduk kembali. Mungkin kita langsung saja masuk ke keyakinan kelas. Mungkin ini nanti bisa kita pada saat pelaksanaan PRM kemarin, ini keyakinan kelas, setiap wali kelas harus membuat keyakinan kelas ya di setiap kelasnya. Nah, di keyakinan kelas ini itu ada ketentuan-ketentuan yang harus ada dalam keyakinan kelas tersebut. Misalnya tentang peraturan kelas yang disepakati antara siswa dan guru. Kemudian kalimat positif itu harus terkandung di dalam keyakinan kelas tersebut. Kemudian nilai kebajikan sudah kita bahas tadi, itu ada disiplin, ada toleransi, ya. Kemudian perilaku yang tampak dan perilaku yang tidak nampak. Maksudnya di sini perilaku yang tampak itu kesadaran siswa. Adakah kesadaran siswa untuk mengikuti atau mematuhi keyakinan kelas yang sudah disepakati antara kedua belah pihak? Karena kalau peraturan itu kan konteksnya hanya satu pihak biasanya ya kan yang menciptakan peraturan itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat atas kesepakatan bersama. Kemudian tugas guru yang ada dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, di depan Bapak Ibu itu ada sticky note warna-warni, pena juga sudah ada, mungkin kurang boleh diambil kertasnya masing-masing. Nanti saya minta tolong untuk menuliskan keyakinan kelas apa kira-kira yang cocok, yang pantas ada di dalam ruang kelas yang bisa diikuti oleh peserta didik. Nah, di sini kan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan. Karena tadi sudah disebutkan kalau peraturan itu biasanya cuma satu pihak saja yang membuat peraturan itu. Sementara kalau keyakinan kelas itu terjadi antara kesepakatan guru dan siswa. Kemudian pembuatan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, sedikit saja
agar mudah diingat. Jadi tidak perlu kalimat yang panjang-panjang. Misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Kalau jangan itu seperti kalimat perintah kan, berarti buanglah untuk kalimat positifnya buanglah sampah pada tempatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, terakhir ini nanti bisa diterapkan pada saat kita membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Saya minta tolong hanya satu saja untuk menuliskan keyakinan kelas apa kira-kira yang cocok diterapkan di lingkungan sekolah atau di kelas masing-masing. Satu saja, tapi di situ ditulis posisi kontrol guru itu sebagai apa. Kan silakan ada peraturan yang Bapak Ibu tulis, kemudian ada menggunakan kalimat positif. Di situ terus nilai kebijakan yang terkandung di dalam peraturan yang Bapak Ibu buat itu apa, nilai kebijakan apa. Terus perilaku yang tampak peraturan keyakinan kalimat yang Bapak Ibu buat itu perilaku yang tampak nantinya terhadap peserta didik itu apa? Boleh nanti kalau sudah selesai ditempelkan situasinya di depan. Misalnya nih, contohnya berpakaian atribut yang lengkap, nah di lingkungan sekolah itu merupakan dari disiplin gitu. Itu nilai kebijakannya disiplin. Mana ada peraturan berarti kan? Kebijakannya disiplin. Disiplin waktu masih psikologi disiplin. Satu saja. Boleh semua orang menempelkan kalimatnya masing-masing. Oh, cuma satu aja, satu kalimat. Satu kalimat saja, satu peraturan saja. Iya, satu orang satu peraturan saja. Buang sampah kalimatnya. Kan bisa jangan datang terlambat. Itu kalimat positifnya datang waktu. Misal di sini menghargai teman dan guru, menghargai teman dan guru. Apa itu termasuk di sebuah keyakinan kelas? Kalimat positifnya? Menghargai kalimat positifnya. Kalau kata jangan itu berarti itu kalimat perintah, negatif. Tidak hargai teman dan guru, tidak. Keyakinan kelasnya apa kalimat negatif sebelumnya? Dia bisa kalimat positifnya. Tidak menghina sesama teman ya. Kemudian bekerja sama menjaga kebersihan sekolah. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Jangan berarti bisa masuk jangan buang sampah sembarangan. Jaga, itu ya bisa ya.
Oke, berpakaian atribut dengan lengkap. Memakai atribut, berpakaian atribut dengan lengkap. Tidak boleh apa kalimat negatif. Kalau ngomong sampah, Itu ada beberapa contoh yang sudah dibacakan, misalnya kayak jangan datang terlambat, berarti dilarang. Jangan datang terlambat, berarti datanglah tepat waktu, kalimat positifnya. Kemudian dilarang memakai sepatu berwarna putih, bisa di sekolah kita kan, berarti janganlah sepatu berwarna hitam. Terus lagi jangan berambut panjang. Berarti rambut rambut selalu rapi, ya, atau rambut selalu dalam keadaan rapi, itu kalimat positifnya. Kemudian jangan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, atau jangan tidur di kelas. Oh, kalau jangan tidur di rumah ya? Jangan tidur di kelas, karena kita sering jumpain juga kan, kalau tidur di dalam kelas pelajaran. Apa kalimat positifnya cuma? tidurlah sebelum jam 9 sebelum jam 9 malam. Itu. Padahal di sini kalimatnya belum dibuat dalam sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja agar mudah diingat. Mungkin tidur lebih awal. Tidur lebih awal di mana? Di sekolah? Sekolah. Di rumah. Mungkin bisa kalimat positifnya itu fokuslah dalam belajar, ya kan? Ya, sehingga dia lupa untuk tidur karena terlalu fokus lagi. Nah, itu mungkin beberapa contoh kalimat untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin bisa diterapkan pada saat kemarin di semester genapnya sudah selesai. Mungkin di semester ganjil tahun depan pengajaran baru itu bisa diterapkan di kelas masing-masing. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Nih, segitiga restitusi biasanya sering terjadi di BK. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Karena dalam segitiga restitusi itu harus mencakup 3 aspek ini: menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru validasi tindakan yang salah, barulah menanyakan keyakinan kelas. Makanya keyakinan kelas ini perlu sangat penting ada di dalam sebuah kelas, gitu. Nanti menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Karena setiap orang pasti pernah merasakan membuat kesalahan, melakukan kesalahan, gitu kan? Kita tanya dulu sebab kenapa siswa itu bisa datang terlambat. Kita ambil contoh, dia datang terlambat. Kenapa dia bisa datang terlambat? Terus apa yang dia lakukan sehingga misalnya dia jawab karena bangunnya kesiangan. Kenapa bisa bangun kesiangan? Karena main game dari jam berapa? Dari jam berapa sampai jam berapa? Kan kita telusuri terlebih dahulu. Kenapa siswa itu bisa datang terlambat? Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Pasti saat kita menanyakan ke siswa, pasti dia mempunyai alasan tersendiri kenapa dia datang terlambat, kan? Mungkin kita bisa menyampaikan ke siswa tersebut bahwa tindakan yang dia lakukan sesuai belum sama keyakinan kelas yang sudah disepakati, gitu kan? Kenapa dia datang terlambat? Terus lagi hukuman, kira-kira kalau kamu datang terlambat konsekuensinya apa, seperti itu. Jadi biarkanlah dia sendiri yang menghukum dirinya, tapi merasa bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah, bukan dari kita, tapi dari dirinya sendiri. Itu segitiga restitusi.
Sudah menstabilkan identitas tadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, itu dari menstabilkan identitas. Kalau validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kan tadi menanyakan pasti setiap orang punya alasan kenapa, mengapa dia bisa terlambat, dia melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan apakah yang dia buat tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelasnya, nilai apa yang telah disepakati bersama. Ditanyakan terlebih dahulu seperti apa gambaran sebuah kelas yang idealnya menurut dia, menurut kamu, atau menurut peserta didik. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ini suatu penerapan ketiga restitusi sudah saya lakukan kemarin. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya di sini menutup. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya sendiri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu kalimat penutup dari saya. Sekian pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk penutup, marilah bersama-sama kita melafazkan lafaz hamdalah. Terima kasih.